Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir kitab, dan sekarang kita masuk di tafsir surat Al-Kafirun. Dan surat Al-Kafirun itu termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat Al-Kafirun sering sekali disandingkan dengan surat Al-Ikhlas. Di dalam banyak keadaan sering sekali kita dianjurkan membaca surat Al-Kafirun yang disandingkan dengan surat Al-Ikhlas, karena maknanya hampir mirip. Kita baca dulu ayatnya. Suratnya Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Rasulullah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wala ana a'bidu ma abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Surat ini yaitu surat Al-Kafirun. Ini surat berisi pelepasan diri kita dari semua bentuk kesyirikan. Sehingga semua bentuk kesyirikan kita berlepas diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita mengikhlaskan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan surat ini, sebagaimana tadi kita sebutkan, surat ini sering sekali disandingkan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa disandingkan dengan surat Al-Ikhlas? Sebagian ulama mengatakan karena dua surat ini seperti dua kalimat syahadat, yaitu seperti kita mengatakan la ilaha illallah. La ilaha, yaitu kita berlepas diri dari semua bentuk sesembahan selain Allah Ta'ala. Illallah, kita menetapkan Allah itu hanya satu-satunya sesembahan yang berada disembah. Dan dua surat ini juga seperti itu. Surat Al-Kafirun, kita berlepas diri dari semua bentuk penyembahan dan model penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Sedangkan surat Al-Ikhlas, di situ kita menetapkan hanya Allah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Sehingga surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu saling melengkapi. Nah itu kita mendapatkan banyak sekali Rasulullah SAW beliau sering menyandingkan antara Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di dalam salat beliau. Contohnya misalkan Rasulullah SAW membaca dua surat itu ketika sholat 2 rakaat tawaf. Ketika Rasulullah SAW sedang tawaf, selesai tawaf nanti disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Disunahkan juga di belakang makam Ibrahim. Dan 2 rakaat itu sunnahnya itu rakaat pertama bacanya Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua bacanya Al-Ikhlas.
Sebagaimana dalam hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, yaitu surat Al-Kafirun, wa bi qul huwallahu ahad. Dan surat qul huwallahu ahad fi raq'atit tawaf. Ketika Rasulullah salat 2 rakaat dinamakan dengan rakaat atau salat sunnah tawaf. Selesai beliau mengerjakan tawaf. Kemudian kedua, Rasulullah SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas sebelum sholat subuh, yaitu 2 rakaat sholat qobliyah subuh dan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Dan sholat ini sebelum subuh dan setelah maghrib itu termasuk sholat sunnah rawatib muakkad, sholat rawatib yang muakkad. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'ataini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam 2 rakaat qabla al-fajri, ketika beliau sholat sebelum sholat subuh, wa raq'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Bid'an wa isyrina marratan. Bahkan saya menghitung, yang saya lihat, yang saya saksikan 23 lebih, 23 kali Rasulullah SAW menyandingkan 2 surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, sebelum subuh dan setelah sholat maghrib. Ini kata Abdullah bin Umar. Kalau dalam hadis yang lain, kalau tadi 23 lebih disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ramaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an wa isyirin." Saya pernah memantau salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 24 kali. Au khamsan wa isyirina maratan, atau 25 kali, yaqra'u fi raq'ataini qabla al-fajri. Beliau membaca 2 rakaat sebelum salat subuh, wa raq'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, wa qul huwallahu ahad rakaat kedua. Yaitu Rasulullah SAW membaca sampai 25 kali. Kemudian ketiga, yang disunahkan juga ketika orang itu tidur. Ketika orang itu mau tidur, maka dianjurkan juga membaca surat Al-Kafirun itu. Sebagaimana hadis dari Jabalah bin Harith, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza awaita ila firashika." Kalau engkau beranjak ke ranjang engkau, faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha, sampai engkau menyelesaikan surat itu. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena itu semuanya, yaitu surat itu semuanya merupakan pelepas dirian kita dari kesyirikan. Jadi intinya di sini, kalau kita perhatikan, sering sekali Rasulullah SAW itu menyandingkan antara surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, karena Al-Kafirun sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha, yaitu kita berlepas diri dari semua kesyirikan. Kemudian surat selanjutnya yaitu surat Al-Ikhlas, itu seperti kita itu mengatakan illallah, menetapkan bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak kita sembah. Dan surat ini yaitu surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Ta'ala, sebagian riwayat itu asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul itu sebab kenapa Allah itu menurunkan ayat ini, motifnya apa, itu dinamakan dengan asbabun nuzul. Sebagian riwayat atau sebagian ulama mengatakan bahwa ada asbabun nuzul, surat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, yaitu ada sebuah riwayat bahwa surat ini diturunkan karena jawaban terhadap negosiasinya orang-orang kafir Quraisy. Yaitu orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengadakan negosiasi kepada Rasulullah SAW, banyak sekali negosiasi mereka.
Di antaranya itu mereka setelah buntu, semua model negosiasi ke Nabi Muhammad itu semuanya buntu. Sampai terakhir itu mereka negosiasinya itu dengan cara mereka itu kongsi dalam masalah penyembahan. Sehingga banyak sekali nanti mereka itu, kalau kita baca sirah nabawiyah, kita dapatkan mereka itu sering sekali datang ke Rasulullah untuk negosiasi. Karena memang gak ketemu antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy, itu gak ketemu. Bermacam-macam nanti cara itu mereka gunakan. Ada yang semacam-macam sampai buntu, akhirnya datang ke Abu Thalib, kemudian diminta untuk menjadi penengah, buntu lagi, sampai dan yang lainnya. Sampai ada sebuah negosiasi, yaitu negosiasinya itu dengan cara coba Nabi Muhammad itu dipalingkan dari dakwah, dipalingkan kepada dunia. Sampai ada cerita dari Jabir bin Abdullah, ini beberapa negosiasinya, saya contohkan beberapa negosiasi orang-orang kafir Quraisy yang buntu. Sampai akhirnya nanti ada negosiasi yang terakhir lah, dan itu akhirnya nanti Allah turunkan surat Al-Kafirun. Yaitu ada di antara negosiasinya orang-orang kafir Quraisy itu, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Arsalat Quraisy Utbah bin Rabi'ah. Pernah suatu ketika orang-orang Quraisy itu mengutus seorang tokoh mereka namanya Utbah bin Rabi'ah. Wa huwa rajulun razinun hadi, dan dia itu seorang yang cerdas dan seorang yang bawaannya itu kalem. Yaitu orang yang enggak seperti Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kan orangnya keras. Kalau ini orangnya kalem dan orangnya dewasa. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diutus kepada Rasulullah untuk negosiasi. Akhirnya dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta minal makani fin nasab." Engkau tahu bahwasanya engkau itu orang yang paling terhormat nasabnya di kita. Yaitu engkau itu adalah orang yang nasabnya paling tinggi di antara kita. Wa qad ataita qaumaka bi amrin azim. Wahai anak saudaraku, biasanya kalau orang memanggil anak yang muda, seseorang yang muda itu dipanggil dengan panggilan terhormat, itu namanya ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Maka dia mengatakan, wahai anak saudaraku, faqad ataita qaumaka bi amrin azim. Sungguh engkau telah mendatangkan di negeri Mekah ini sebuah perkara yang besar. Farraqta bihim jama'atahum, sampai akhirnya engkau bisa mencerai-beraikan persatuan kita orang-orang Arab ini. Sampai akhirnya antara bapak dengan anaknya berpecah, antara suami dan istrinya bercerai, sampai antara seseorang dengan keluarganya berpecah gara-gara dakwah engkau ini. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran. Wahai anak saudaraku, saya ingin menawarkan beberapa tawaran kepada kamu. Coba dengar dan perhatikan. La'allaka taqbalu ba'daha. Semoga kamu bisa menerima semua tawaran saya. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan sedikitlah tawaran ini bisa kita itu memiliki kesepakatan. Setelah itu dia mengatakan, dan Rasulullah mendengar. Rasulullah hanya diam. Setelah itu dia mengatakan, in kunta innama turidu bihadzal amr malan. Wahai anak saudaraku, jika memang kamu itu mendatangkan dakwah seperti ini, yang mana kamu mengatakan bahwa berhala itu syirik, dan kamu menjuluki siapa yang menyembah berhala itu musyrik, semuanya neraka jahanam kayak kita dan nenek moyang kita ini. Kalau memang engkau itu mendatangkan perkara ini tujuannya kamu itu pengen menjadi orang kaya raya, kamu itu pengen mendapatkan harta, jama'na laka min amwalina, nggak apa-apa wahai Muhammad, kita kumpulkan harta kami, kita patungan, nanti kita berikan kepada kamu harta yang melimpah. Hatta takuna aktsarana malan, sampai nanti kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tapi yang penting apa? Kamu tinggalkan dakwah itu. Kamu tinggalkan dakwah kamu. Wa in kunta turidu syarafan sawwadnaka alaina. Atau yang kedua, tawaran yang kedua. Jika memang kamu itu, dakwah kamu itu tujuannya, motif kamu itu ingin menjadi pemimpin, kamu itu ingin menjadi orang yang terhormat, oke, nggak apa-apa. Kamu akan kami angkat menjadi pemuka kita. Sehingga di Mekah ini orang yang paling terhormat cuma kamu. Nggak apa-apa, yang penting apa? Kamu diam, berhenti kamu dari dakwah ini. Ini tawaran yang kedua. Kamu akan menjadi sayyid kami, kamu akan menjadi pemuka kami.
Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Atau yang ketiga, kalau kamu itu pengen menjadi raja, nggak apa-apa, kita lebur semua kabilah kami, kita bikin sebuah kerajaan, kita akan menjadi raja. Yang penting apa? Kamu tinggalkan dakwah kamu ini. Atau tawaran yang keempat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika rayyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika talabna lakat tib. Jika memang kamu itu, tawaran yang keempat itu, kalau memang kamu itu punya penyakit, yaitu apa? Kamu itu kayak ada yang menguasai diri kamu, kayak syaitan menguasai diri kamu, sehingga kamu itu tidak bisa melawan keinginan syaitan yang ada dalam diri kamu itu. Nggak apa-apa, kita carikan obat sampai ke penjuru dunia, kita obati kamu ya Muhammad, dan kita biayai semua. Atau yang kelima, tawaran yang kelima, atau kalau memang kamu itu pengen punya anak laki-laki, karena kamu itu kan nggak punya anak laki-laki kamu meninggal dunia semua itu. Kalau kamu itu pengen punya anak laki-laki, nggak apa-apa, kita carikan anak laki-laki yang paling ganteng. Pilih anak laki-laki di kalangan Mekah ini. Yang penting apa? Kamu tinggalkan dakwah itu. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Utbah, sudah selesai atau belum? Maka Utbah mengatakan, sudah cukup. Mungkin ini tawaran saya, yang saya tawarkan kepada kamu. 5 tawaran ini coba kamu perhatikan, coba kamu lihat lagi, engkau bisa menerima semuanya atau sebagian lain. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW membaca di dalam surat Fussilat ayat 1-7. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim. Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan dari sisi Allah Ta'ala. Kitabun fussilat ayatuhu, sebuah kitab suci yang dijelaskan semua ayat-ayatnya. Qur'anan arabiyyan, Al-Quran dengan bahasa Arab. Liqaumin ya'lamun, diturunkan kepada sebuah kaum yang mereka faham bahasa Arab dan mereka tahu tentang kebenaran Al-Quran. Basyiran wa nadhiran, Nabi Muhammad diturunkan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengar. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi, dan mereka mengatakan hati kami sudah tertutup untuk menerima hidayah yang dibawa sama Muhammad. Wa fi adzanina waqrun, dan di telinga kita itu ada penutup, sumbatan. Wa min bainina wa bainaka hijabun, dan antara kami dan Muhammad itu ada pembatas. Fa'mal innana amilun, katakan, yaitu beramalah kalian, sesungguhnya kami pun akan beramal seperti ini juga. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu manusia biasa, tetapi Allah bedakan saya dengan kalian. Allah berikan kepada saya kitab suci, Allah berikan kepada saya wahyu untuk mengatakan bahwasanya sesembahan kalian itu hanya satu. Ketika dibacakan ayat ini, Utbah itu terdiam. Utbah itu terdiam sampai akhirnya Utbah itu kayak orang yang terpukau dengan mendengar sebuah ayat itu. Sampai akhirnya dia mengatakan, Muhammad, coba ulangi lagi ucapan kamu itu. Akhirnya dibaca lagi sama Rasulullah SAW. Setelah itu ada ayat terakhir dalam surah Fussilat ayat 13 sampai Allah Ta'ala lanjutkan lagi bacanya itu surah Fussilat sampai Rasul mengatakan, fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqata 'adin wa thamud. Jika mereka terus berpaling, tidak mau menerima, maka katakan kepada mereka, Muhammad, saya peringatkan kalian dengan azab yang pedih yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad dan Thamud. Akhirnya ketika mendengar ayat seperti ini, ketakutan Utbah ini. Sampai akhirnya dia berdiri, kemudian dia megang kepalanya, ketakutan, yaitu takut kalau azab itu diturunkan kepada dirinya. Setelah itu dia mengatakan, Muhammad, tutup, cukup. Yaitu sampai mulutnya Rasul ditutup, cukup, sudah selesai. Akhirnya setelah itu Utbah ini pulang, yaitu keluar dari Nabi Muhammad, kemudian menemui kumpulan orang-orang kafir Quraisy yang mereka berkumpul di situ. Sampai akhirnya terjadi diskusi. Intinya setelah itu Utbah mengatakan, wahai orang-orang kafir Quraisy, sungguh saya sudah mendapatkan sebuah ayat, sebuah kalimat, saya tahu itu bukan dari syaitan, saya tahu itu bukan dari orang gila, dan saya tahu bukan dari Muhammad, itu tidak lain kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi akhirnya apa? Dibantah sama Abu Jahal sampai akhirnya terjadi keributan. Jadi intinya negosiasi ini buntu.
negosiasi yang dengan cara lembah lembut buntu, sampai akhirnya mereka nanti rapat lagi untuk memutuskan negosiasi berikutnya. Sampai ketika sudah terakhir, maka mereka itu datang ke Rasulullah SAW. Kemudian mereka kongsi sajalah, daripada ribut terus sama Rasulullah. Akhirnya mereka memberikan pilihan sama Rasulullah. Setelah itu mereka mengatakan, datang ke Rasulullah SAW, mereka mengatakan, wahai Muhammad, ta'bud alihatana sanatan. Bagaimana kalau seandainya kita kongsi saja, daripada kita ribut, sudah setahun kita menyembah Tuhan kamu. Sehingga kita bareng-bareng menyembah Tuhan kamu, kita tinggalkan berhala kita selama setahun. Tapi tahun depan, setahun, kamu harus menyembah Tuhan kita. Jadi setahun ini kita sama-sama menyembah Tuhan kamu, tahun depan engkau bersama kita menyembah Tuhan kita. Akhirnya setelah itu Rasulullah SAW ketika diperintahkan seperti ini, Allah yang menjawab. Setelah itu Allah turunkan dalam surat Al-Kafirun ayat pertama sampai terakhir, itu jawaban kepada permintaan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk sama-sama menyembah Tuhan mereka. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir, la abudu ma ta'budun, saya sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Demikian juga Allah Ta'ala turunkan dalam surat Zumar ayat 64 sampai 66, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apakah selain Allah kalian perintahkan aku untuk saya menyembah wahai orang-orang bodoh? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepada saya dan kepada nabi-nabi sebelum saya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, wahai Muhammad, kalau kamu berbuat kesyirikan, semua amal soleh yang kamu kerjakan semuanya batal. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Balillaha fa'bud, bahkan kepada Allah lah wahai Muhammad sembahlah. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu itu termasuk orang-orang bersyukur, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti ajakan orang-orang kafir. Intinya kalau kita perhatikan di sini, intinya bahwa surat Al-Kafirun itu diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai jawaban terhadap permintaan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka minta sama Nabi Muhammad untuk sama-sama menyembah Tuhannya mereka selama setahun, dan juga mereka nanti akan sama-sama menyembah Tuhannya Rasulullah SAW selama setahun. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Sehingga dengan turunnya ayat ini, Rasulullah berlepas diri. Dan sampai kapan? Selama-lamanya. Berlepas diri selama-lamanya. Demikian juga Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi Ibrahim pun juga seperti itu. Sampai Nabi Ibrahim, keras sekali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saya mengatakan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Wahai kaumku, sudah nampak permusuhan dan kebencian antara saya dan kalian. Sampai kapan itu? Abadan hatta tu'minu billahi wahdah, selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sehingga Nabi dan Rasul mereka tegas. Mereka dalam masalah ibadah, mereka tidak ada namanya tawar-menawar. Maka tidak ada namanya toleransi bersama orang kafir dalam masalah ibadah mereka. Kita biasa orang muslim itu toleransi dalam masalah dunia itu biasa kaum muslimin itu. Tetapi toleransi dalam masalah ibadah itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Orang Islam itu nggak usah diajari toleransi. Orang muslim itu adalah orang yang paling toleransi sejak zaman dahulu. Sehingga jangan mengajari toleransi kepada kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin itu juga punya batasan. Ada perkara-perkara di mana kita boleh toleransi, yaitu masalah dunia, dan ada masalah di mana kita tidak boleh toleransi. Toleransi sampai akhirnya kita sama-sama kita itu menyembah di gereja, ibadah di gereja, meramaikan gereja, itu semuanya bukan toleransi, itu kesyirikan. Dan Allah sudah menegaskan di sini, tidak boleh kita itu toleransi kepada mereka dalam masalah ibadah. Kalau masalah yang lain silahkan kita itu toleransi, tapi dalam masalah ibadah tidak dibolehkan. Sehingga jangan sampai kita itu toleransinya kebablasan. Toleransinya kebablasan karena kita itu sok-sok NKRI, sosok toleransi hak asasi manusia, sampai akhirnya kita ikut-ikutan beribadah bersama orang-orang kafir di tempat ibadah mereka. Ketika hari raya mereka kita ikut meramaikan di sana, akhirnya kebablasan kalau seperti ini. Kenapa? Karena kita punya sikap, kita punya ketegasan dalam masalah ibadah yang tidak boleh kita toleransi, maka kita nggak boleh toleransi. Bukan berarti kita itu harus
yaitu melukai hati orang-orang kafir, atau kita itu mengganggu mereka, ngebom dan yang lainnya, itu juga tidak dibolehkan. Itu juga hukumnya tidak dibolehkan. Kita harus menjaga mereka mendapatkan suatu keamanan di negeri kita, sehingga mereka bebas beribadah di negeri kita dengan model mereka. Tetapi apa? Tetapi kita punya batasan. Kita punya agama, mereka juga punya agama. Silakan mereka beribadah dengan agama mereka, kami juga beribadah dengan agama kami. Jangan dipaksa kami itu untuk mengikuti ibadah mereka. Sebagaimana kita pun gak pernah memaksa mereka untuk mengikuti ibadah kita. Kita punya masjid untuk kaum muslimin. Kita nggak pernah memaksa orang-orang kafir, orang-orang Kristen dan yang lainnya ibadah seperti kita di masjid. Tetapi tolong, orang-orang kafir juga jangan memaksa kaum muslimin untuk mengikuti ibadahnya mereka di gereja. Silakan gereja untuk kalian, kita juga punya masjid. Tetapi apa? Jangan sampai sok-sok toleransi. Akhirnya apa? Kita rame-rame ke gereja, meramaikan ibadahnya mereka. Demikian juga nanti ke pura, kemudian yang lainnya. Kenapa? Karena kita itu toleransi. Kita katakan ini kebablasan kalau seperti ini. Nah, itu kita di sini dalam surat ini jelas sekali Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlepas diri dari orang-orang kafir, walaupun mereka itu negosiasi untuk kita itu kerjasama bareng, atau kita itu kongsi dalam masalah ibadah, maka Allah tegas sekali. Allah tidak membolehkan kita itu toleransi kebablasan seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, kita masuk di ayat di dalam surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Rasulullah, ya ayyuhal kafirun. Dan ini juga bukan hanya ke perintahnya ke Rasulullah juga, tapi juga kepada kita. Yaitu bukan hanya ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi ini juga perintah kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir itu? Orang kafir itu adalah orang yang umum. Semua orang selain muslim maka dia namanya kafir. Nanti ada beberapa nama, ada namanya kafir, ada namanya musyrik. Ada namanya kafir, ada namanya musyrik. Apa bedanya antara kafir dan musyrik? Beda. Perbedaannya itu setiap orang musyrik itu pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir itu musyrik. Jadi kafir itu, bedakan di sini, kafir itu selain orang muslim itu namanya kafir. Orang yang bukan orang muslim, entah dia itu keluar dari Islam atau dia itu memang sama sekali bukan orang Islam. Jadi orang-orang kafir itu apa? Entah dia itu orang kafir asli namanya itu. Kafir asli itu apa? Orang memang dia itu sama sekali nggak pernah masuk Islam. Ini namanya kafir asli. Atau dia itu sudah masuk Islam, setelah itu keluar dari Islam karena pembatal keislaman. Orang yang keluar dari Islam atau orang yang bukan dari Islam, maka dia namanya kafir. Lah, orang kafir itu penyebabnya banyak. Di antara penyebab dia itu menjadi kafir, penyebabnya itu apa? Karena dia itu syirik. Syirik itu hanya salah satu yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Syirik, yaitu dia itu menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Maka apa? Orang musyrik itu pasti kafir. Orang musyrik itu pasti kafir. Tapi tidak semua orang kafir itu musyrik. Kenapa? Karena sebab kekafiran itu banyak. Orang ateis, dia gak pernah menyembah karena dia gak punya Tuhan. Orang ini gak dinamakan musyrik karena dia gak pernah menyembah. Tetapi orang ateis itu dinamakan dengan kafir. Berarti apa? Di antara sebab kafirnya seseorang itu karena juhud. Juhud itu meniadakan Tuhan, menolak ketuhanan, itu namanya juhud. Dan itu bukan musyrik. Musyrik itu apa? Orang yang menyembah. Musyrik itu orang yang menduakan Allah Ta'ala, sehingga dia menjadikan sesuatu sama dengan Allah Ta'ala, itu namanya musyrik. Lah, kalau ada orang juhud kayak orang ateis, dia nggak punya Tuhan sama sekali, maka dia itu orang kafir tapi nggak musyrik. Contoh lagi misalkan istihza. Orang mengolok-olok agama Allah Ta'ala, seperti Al-Quran misalkan diinjak-injak. Orang ini kafir. Orang ini kafir karena mengolok-olok agama Allah itu termasuk sebab-sebab kekafiran. Tetapi orang ini nggak musyrik, dia nggak berbuat kesyirikan, tetapi dia itu kafir. Maka itu apa? Semua orang musyrik itu pasti kafir. Tapi tidak semua orang kafir itu musyrik. Kenapa? Karena penyebab orang itu keluar dari Islam itu banyak, bukan hanya syirik. Ada syirik, ada juhud, ada juga istihza, ada yang lainnya banyak sekali. Sehingga sebab orang keluar dari Islam itu banyak. Maka orang yang dia itu non-Islam,
dia itu non muslim, maka itu namanya kafir di agama kita. Sehingga apa? Sehingga nggak usah kaget dan nggak usah marah orang-orang yang non muslim ketika dijuluki sebagai orang kafir. Kenapa? Karena memang itu bahasa kita, bahasa agama kita. Bahasa agama kita. Seperti misalkan orang Kristen menjuluki orang selain Kristen itu domba-domba tersesat. Itu kan julukan mereka. Kita juga nggak pernah marah ketika dijuluki seperti itu. Mereka menjuluki kita dengan domba-domba tersesat, kita nggak pernah marah juga. Biasa, mau itu agama mereka memang kan itu. Tapi anehnya ketika agama kita punya julukan bagi orang yang non agama kita, dengan julukan namanya kafir, mencak-mencak mereka itu, marah-marah. Sampai akhirnya apa? Radikal, ini orang yang suka mengkafir-kafirkan itu. Sampai akhirnya apa? Di antara ciri teroris yang sekarang masih ramai diperbincangkan itu, ciri teroris dan radikal itu apa? Orang yang suka mengkafirkan agama yang lain. Pertanyaan, terus kita mau apa kalau kita nggak mengkafirkan kan gitu? Yo jangan dikafirkan, jangan ngomong kafir-kafir kan itu. Terus apa ngomongnya? Non muslim. Oke, kalau kita ngomong non muslim, terus bagaimana kita baca surat ini? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Apa kita katakan qul ya ayyuhan non muslim kan? Nggak bisa kan gitu. Itu sudah agama kita. Anda terima maupun tidak terserah kan itu. Anda punya agama sendiri kan gitu. Sehingga hampir semua agama pasti mereka itu punya julukan untuk orang yang memeluk agamanya dan orang yang tidak memeluk agamanya. Semua itu punya julukan masing-masing. Silakanlah Anda yang orang Hindu menjuluki agama selain Hindu dengan julukan apa, terserah. Orang yang Buddha menjuluki orang selain Buddha dengan julukan tertentu, terserah. Orang Kristen, orang Yahudi, semuanya menjuluki selain agama mereka dengan julukan tertentu. Kita juga punya julukan. Kita juga punya julukan orang-orang yang dia itu tidak beragama dengan agama kita punya julukan. Dan julukan kita itu apa? Julukan kita itu kafir. Dan kafir itu bahasa Arab gitu. Kafir itu bahasa Arab. Sehingga apa? Enggak usah marah ketika Anda yang bukan orang muslim kemudian dijuluki sebagai orang kafir. Bukan berarti apa? Orang-orang yang suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, suka menyesatkan, mereka itu orang-orang radikal. Anda pun juga seperti itu kepada agama yang lain. Coba misalkan Anda orang-orang Kristen misalkan itu. Anda menganggap orang muslim itu baik nggak gitu? Kalau Anda mengatakan muslim itu bagus, top, agama yang benar, berarti pendusta Anda itu. Kalau misalkan Anda mengatakan Islam itu agama yang benar, pasti akan pindah agama Anda kan gitu. Kenapa Anda itu masih kekeh di atas agama Anda dan Anda tidak mau masuk agama yang lain? Karena Anda meyakini agama Anda itu paling benar. Kecuali apa? Kecuali orang-orang liberal yang ngomong kosong semua mereka ini. Mereka beragama Islam, tetapi apa? Setiap hari mencaci maki agama mereka. Berarti apa? Ada sebuah misi besar di balik mereka itu. Orang-orang liberal. Kalau kita enggak, kita meyakini agama Islam itu yang paling benar, sehingga apa? Ya saya agamanya Islam. Apakah saya itu dipaksa untuk mengakui agama yang lain? Kenapa saya dipaksa kan itu? Saya juga nggak pernah memaksa Anda untuk mengakui agama saya kan itu. Masuk agama saya. Demikian juga apa? Tolong saya juga jangan dipaksa. Kita toleransi lah. Silakan Anda beragama Kristen, saya juga beragama Muslim. Tapi apa? Jangan sekali-kali orang-orang yang berbangga dengan Islam setelah itu dijuluki radikal, dijuluki teroris. Seakan-akan teroris itu hanya orang Muslim saja itu alamatnya itu. Sekarang orang-orang yang mereka itu selain Islam, coba juluki teroris, berani nggak mereka itu? Nggak pernah berani. Orang-orang yang sok-sok toleransi, sok-sok NKRI itu nggak pernah berani mereka itu menjuluki teroris bagi orang yang non muslim. Padahal apa? Namanya teroris, namanya radikal itu ada pada semua agama. Ada semua agama, bukan hanya Islam saja yang beragama seperti itu. Ada di agama muslim itu orang teroris ada, orang yang radikal itu ada. Tetapi bukan hanya muslim. Orang Kristen juga ada, orang Yahudi juga ada, orang-orang Hindu Buddha juga ada. Walaupun mereka selain muslim dan mereka membantai orang-orang muslim juga ada. Sehingga maksudnya di sini itu intinya kita itu adalah orang yang paling toleransi. Kita toleransi dan alhamdulillah agama kita itu sangat menjaga toleransi. Tetapi toleransi itu ada batasannya. Toleransi itu ada batasannya. Tidak boleh kita toleransi kebablasan sampai akhirnya apa? Kita harus ngikuti keinginan mereka. Mereka ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Mereka Natalan, kita ucapkan selamat Natal. Kemudian ketika mereka itu mengadakan acara di gereja, kita ikut-ikutan meramaikan. Kalau tidak, kita menjaga gereja dan yang lainnya itu. Kenapa harus seperti ini kan itu? Kenapa harus mereka itu sangat mengagungkan agama-agama yang lain itu? Agama mereka saja nggak pernah dijaga seperti itu kan itu. Nah, jadi kebablasan, dan itu biasanya karena ada motif tertentu. Orang-orang seperti ini itu biasanya ya ada motif. Tujuannya mereka apa gitu? Kenapa kok hanya gereja yang mereka jaga itu?
Kenapa masjid-masjid tidak mereka jaga itu? Kenapa kok gereja yang mereka jaga itu? Ya karena mereka punya motif. Mesti di balik itu adalah mereka itu punya keinginan tertentu di balik itu. Jadi intinya di sini Allah Taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Mereka namanya kafir. Mereka namanya kafir, sehingga kita nggak usah takut menjuluki mereka itu dengan kafir. Walaupun apa? Nanti kita dicap sebagai radikal, teroris, ciri-ciri ISIS dan yang lainnya. Dan itu sudah biasa. Nabi Muhammad pun juga dulu ketika berdakwah tauhid dijuluki sebagai pemecah belah umat Arab. Rasulullah itu orang yang radikal, keras dan yang lainnya. Itu biasa. Biasa, tapi kita tidak takut dengan julukan-julukan seperti itu. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Coba kalau kita perhatikan ya di surat Al-Kafirun itu ya, ada dua kalimat yang diulang. Ada kalimat yang diulang-ulang sama Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan ya, kalimatnya itu nanti akan ada terulang, yaitu ada kalimat pengulangan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah juga apa yang saya sembah. Setelah itu kalimatnya diulang lagi. Wala ana abidum ma'abatum. Saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Berarti apa? Ada kalimat yang terulang di sini. Ada kalimat yang terulang. Intinya Nabi Muhammad menetapkan, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Tapi kalimatnya diulang. Kalimatnya itu diulang 2 kali sama Allah Ta'ala. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Kenapa kok diulang sama Allah Ta'ala? Apakah itu berbeda? Jadi kalimat la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dengan ayat wala ana abidu ma'abatum, saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Apakah 2 kalimat ini berbeda atau tidak? Maka ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat. Mereka itu berbeda pendapat. Kenapa? Karena kalau kita lihat siaknya, ini kalau kita belajar bahasa Arab ya, kalau kita lihat siaknya itu, susunan katanya, kalimat yang pertama itu Allah mengutarakan dengan fi'il mudhari', kata kerja. La a'budu. A'budu itu dari kalimat abada ya'budu. Itu fi'il mudhari'. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Pakainya fi'il, kata kerja. Sedangkan kalimat yang kedua pakainya isim fa'il. Katanya memakai kata benda dari subjek. Kata benda dari subjek. Yaitu lafadznya apa? Wala ana abid. Ana abid. Saya seorang penyembah. Dan saya bukan seorang penyembah apa yang kalian sembah gitu. Ya, jadi kalau orang belajar bahasa Arab paham nanti itu. Maksudnya itu perbedaan 2 lafadz ini. Jadi lafadz yang pertama itu pengungkapannya dengan fi'il mudhari', saya tidak akan menyembah. Menyembah itu kan pekerjaan. Itu pekerjaan. Sedangkan yang kedua ibaratnya itu pakai isim fa'il. Ana abid, saya sang penyembah. Saya bukan sang penyembah apa yang kalian sembah gitu. Bukan saya itu menyembah, enggak, itu pakainya isim fa'il. Sang penyembah. Orang yang menyembah gitu. Jadi pakainya orangnya. Saya bukan orangnya. Nah di sini apakah terjadi perbedaan di sini antara lafadz yang pertama dengan yang kedua? Apakah terjadi perbedaan? Maka para ulama berbeda pendapat, ulama ahli tafsir berbeda pendapat, sampai sebagian mengatakan sampai ada 3 pendapat. Sebagian mengatakan malah ada 4 pendapat. Sebagaimana disebutkan sama Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan antara lafadz yang pertama dan yang kedua itu beda. Terus bedanya apa? Maka pendapat yang pertama ini pendapat yang paling masyhur. Ini pendapat yang paling masyhur, dan itu juga nanti yang seakan-akan nanti dirojehkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir.
Ini kalau yang beliau rojihkan, walaupun nanti beliau menyebutkan beberapa pendapat dan dikuatkan sama banyak ulama. Kalau Syekhul Islam nanti pendapatnya beda lagi. Beliau nanti akan menyebutkan, nanti beliau Imam Ibnu Katsir nanti akan saya bacakan. Kalau pendapat yang pertama, yang paling masyhur, dan itu yang seakan-akan dirojihkan sama Imam Ibnu Katsir, bedanya antara kalimat pertama dan kedua itu, kalau kalimat pertama untuk tujuan, kalau kalimat yang kedua untuk tata cara. Jadi kalimat la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, yaitu kalian tuju untuk menyembahnya. Yaitu siapa yang kalian tuju untuk menyembah itu? Berhala. Kalian punya patung, kalian punya berhala, kalian menyembah Nabi Isa, kalian menyembah Uzair, kalian menyembah selain Allah dari tujuan itu, maka saya berlepas diri. Saya tidak akan menyembah tujuan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wala ana abidum ma'abatum, saya tidak akan menjadi sang penyembah apa yang kalian sembah. Itu kata para ulama, ini bicara masalah tata caranya. Sehingga kita itu berlepas diri kepada orang-orang kafir dalam dua perkara. Yang pertama dalam tujuan ibadah mereka, yang kedua dalam tata cara ibadah mereka. Contohnya gini, saya contohkan ya, Fahmi. Kita itu punya Tuhan sendiri yang kita tuju dan kita itu cari, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Maka kita tidak mungkin menyembah berhala, kita tidak mungkin menyembah Nabi Isa yang dituju sama orang-orang kafir. Ini namanya apa? Kita berlepas diri dari tujuan peribadatan mereka. Yang kedua, kita juga berlepas diri dari cara mereka menyembah Tuhan mereka. Mereka punya cara-cara sendiri untuk menyembah Tuhan mereka. Saya juga punya cara sendiri. Sehingga apa? Cara saya menyembah Tuhan saya, tidak mungkin saya itu ngadopsi dari caranya orang-orang lain. Saya punya cara sendiri. Caranya dari mana? Dari Nabi Muhammad yang diutus kepada saya. Sehingga saya nggak akan ikut-ikutan dengan agama orang lain. Biarkanlah orang lain menyembah Tuhan mereka dengan musik-musikan. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu ketika tawaf di Ka'bah, Ka'bah itu kan banyak berhala. Mereka itu kalau tawaf itu mereka itu siulan, mereka tepuk tangan. Sampai Allah Ta'ala mengatakan wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka itu di Ka'bah kecuali cuma siulan dan tepuk tangan. Biarkanlah orang-orang kafir Quraisy mereka ibadahnya dengan musik-musikan, kita ibadahnya dengan cara sendiri. Atau ibadahnya orang-orang Kristen dengan gitar-gitaran, dengan musik-musikan, kita punya cara sendiri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Manggil orang sholat misalkan, Rasulullah itu ketika bikin masjid bingung bagaimana cara manggil orang sholat. Akhirnya ada pendapat, bagaimana wahai Rasulullah kalau kita nyalakan api unggun. Rasulullah mengatakan jangan, itu orang-orang majusi. Setelah itu ada pendapat, ya Rasulullah bagaimana kalau kita pukul gendang. Gendang, maksudnya gendang besar itu. Rasulullah mengatakan jangan, itu kan orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah ditanya, ada pendapat, ya Rasulullah bagaimana kalau kita meniup trompet. Rasulullah mengatakan jangan, itu kebiasaan orang Nasrani. Terus bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah masih buntu juga karena belum mendapatkan wahyu. Setelah itu rupanya tiba-tiba datang seorang sahabat bermimpi ketemu sama malaikat. Kemudian ditanya, mau kemana kamu? Saya mau beli minyak untuk menyalakan api, manggil orang sholat. Jangan. Ya sudah, saya berarti mau beli gendang untuk mukul, menabuh supaya orang-orang itu tahu kalau sholat jamaah itu mau diadakan. Jangan. Setelah udah kalau gitu saya mau beli trompet untuk memanggil orang-orang sholat. Jangan. Akhirnya diajarkan sama malaikat, kalau kamu manggil orang sholat dengan azan. Akhirnya apa? Ya sudah, cukup kita itu manggil orang sholat dengan azan. Nggak usah lagi ngikut dengan gendang lagi, trompet lagi, dengan api unggun lagi. Itu agama bukan agama kita gitu. Sehingga apa? Kita punya ritual sendiri, menyembah Tuhan kita itu punya ritual sendiri. Maka jangan sampai ritualnya orang kafir kita adopsi untuk menyembah Tuhan kita. Kita punya cara sendiri. Kita punya cara sendiri untuk menyembah Tuhan kita. Jangan sampai kita itu ikut-ikutan orang kafir dalam menyembah Tuhan mereka. Ya, azan dulu. Ya, telah kita sebutkan bahwa dua kalimat pengulangan di dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, kemudian kalimat wala ana a'bidum ma abattum. Apakah dua kalimat itu berbeda atau sama? Maka pendapat yang pertama dari ulama ahli tafsir, yaitu dua lafaz ini berbeda. Kalau yang pertama la a'budu ma ta'budun, itu berkaitan dengan tujuan.
saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian tuju. Sedangkan kalimat wala ana abidum ma'abattum, saya tidak akan menjadi sang penyembah apa yang kalian sembah, itu berbicara tentang tata cara. Sehingga kita berlepas diri kepada orang kafir terhadap Tuhan mereka yang mereka tuju dan tata cara mereka di mana mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Kita punya tujuan Tuhan sendiri dan kita punya tata cara menyembah kepada Tuhan kita sendiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dan itu yang dikuatkan oleh Imam Bukhari. Pendapat yang kedua ini yaitu bahwa firman Allah Ta'ala, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, itu untuk fil madhi, di waktu lampau, di waktu zaman dulu. Zaman dulu saya tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidu ma'abattum, maka sampai kapanpun saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Jadi kalau pendapat yang pertama ini bicara masalah waktu. Bicara masalah waktu. Kalimat yang pertama itu untuk waktu yang telah lampau. Sedangkan kalimat yang kedua waktu yang akan datang. Yaitu apa? Intinya saya dari dulu nggak pernah menyembah Tuhan kalian, sampai kapanpun, sampai saya mati, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Nah, jadi ini bicara masalah waktunya. Kalimat yang pertama itu dari dulu. Kemudian kalimat yang kedua sampai kapanpun. Sehingga dari dulu saya tidak menyembah Tuhan kalian, dan sampai kapanpun saya juga tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ini pendapat yang kedua dan itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian pendapat yang ketiga, kalau pendapat yang ketiga mereka mengatakan anna dzalika ta'kidun mahdun. Kalau pendapat yang ketiga itu dua kalimat itu hanya penguat saja. Sehingga antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu sama, cuma dikuatkan saja. Yaitu ibaratnya itu kayak penguat. Seperti misalkan di dalam ayat sering nanti Allah Ta'ala menyebutkan sampai dua kali, dan itu hanya penguat. Contohnya misalkan dalam surat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu diulang dua kali. Dan apakah berbeda? Sebagai ulama mengatakan enggak, itu hanya penguat saja. Diulang-ulang sebagai penguat. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, itu juga diulang juga. Dan itu hanya penguat. Jadi kalau pendapat yang kedua itu hanya penguat. Antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu hanya penguat saja. Kemudian kalau pendapat yang keempat, dan pendapat yang keempat ini yang dirojekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, kata beliau, annal murad biqaulihi la a'budu ma ta'budun, yang dimaksud dengan firman Allah la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, nafyul fi'li, untuk meniadakan perbuatan kita. Saya tidak akan berbuat untuk menyembah Tuhan kalian. Jadi kalau jumlah yang pertama itu untuk perbuatan. Sedangkan jumlah yang kedua wala ana abidu ma'abatum, abid itu kan berkaitan masalah orangnya, status dirinya. Demikian juga apa? Status saya, fisik saya, jasad saya, status saya tidak akan menjadi penyembah kalian, penyembah Tuhan kalian. Jadi jumlah pertama untuk perbuatan, menolak perbuatan saya, meniadakan perbuatan saya itu sampai jatuh menyembah Tuhan kalian. Yang kedua, saya meniadakan fisik saya, jasad saya pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah itu kata Imam Katsir, belum mengatakan wa huwa qaulun hasan aidan, dan itu juga pendapat yang bagus. Pendapat yang bagus yaitu pendapat Syekhul Islam itu, tafsiran beliau itu juga bagus, wallahu alam. Berarti intinya di sini ada dua kalimat yang diulang sama Allah Ta'ala, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud. Ini kalimat yang pertama. Setelah itu diulang lagi, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Diulang lagi sama Allah Ta'ala. Diulang lagi sama Allah Ta'ala, tapi dengan bahasa yang berbeda sedikit. Apakah berbeda antara dua kalimat ini? Kita sebutkan tadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan beda. Bedanya di mana? Yang pertama untuk meniadakan tujuan, menolak tujuan Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua untuk menolak tata caranya. Sehingga kita itu punya tata cara sendiri.
Nah itu kalau kita perhatikan ya, agama kita itu sering sekali kita itu diperintahkan untuk menyelisih agama yang lain. Contohnya misalkan, kenapa Rasul itu mengatakan puasa Asyura itu ditambah dengan puasa tanggal 9? Karena untuk menyelisih. Contoh lagi misalkan, kenapa Rasulullah itu memerintahkan kita untuk mencukur kumis, memacangkan jenggot, khaliful majus, untuk menyelisih orang-orang majusi. Sampai akhirnya pernah orang Yahudi itu datang ke para sahabat. Kemudian, kenapa sih Muhammad ini kerjanya nyelisih kita gitu? Setiap kita itu punya sesuatu, datang Muhammad menyelisih. Setiap sesuatu datang menyelisih. Kenapa? Karena kita itu memang diperintahkan untuk menyelisih mereka. Apalagi sampai kita itu ikut-ikutan agama mereka, tata caranya mereka, kemudian kita ambil diadopsi untuk tata cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini jelas hukumnya tidak dibolehkan. Dan nanti, fahami di sini ya penting, nanti Rasulullah SAW itu mengabarkan bahwa akan terjadi hari kiamat, yaitu di antara tanda akhir zaman, ketika orang-orang muslim itu ngadopsi tata cara ibadahnya orang-orang kafir. Dan kita sudah melihat di zaman kita sudah terasa lah, kita itu terasa sekali lahir. Hampir kebanyakan itu ngadopsi dari agama sebelumnya, agama-agama yang lain lah. Dan itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, la tatabi'anna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti budaya tata caranya orang-orang sebelum kalian. Sampai walaupun mereka itu masuk lubang biawak, kalian akan mengikuti. Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Yaitu apa? Nanti kita itu akan mengikuti gayanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, demikian juga Hindu, Buddha dalam tata cara ibadah. Sehingga apa? Ada orang Muslim. Tapi apa? Secara dohirnya tata cara ibadah gak ada bedanya sama tata cara ibadahnya agama yang lain. Mungkin dipoles bacanya saja yang berbeda, nggak ada cara yang membedakan, cuma bacanya saja yang dibedakan. Dan itu nyata di kita seperti itu. Di kita seperti itu. Sehingga banyak tata cara ibadahnya kita itu, ya di masyarakat kita ini, kaum muslimin itu yang ngikuti mereka. Seperti misalkan musik. Musik bukan agama kita dan nggak pernah ada dalam sejarah Islam musik itu menjadi tata cara untuk ibadah. Nah itu Imam Syafi'i itu termasuk yang paling keras ketika Sufiyah itu muncul. Mereka ibadah dengan rebana di masjid. Imam Syafi'i itu kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, beliau itu menjuluki orang yang seperti itu dengan zindik. Zindik itu munafik, orang yang zindik. Tapi rupanya apa? Rupanya ya kita melihat seperti itu prakteknya. Padahal Imam Syafi'i keras sekali. Sampai beliau mengatakan, saya tinggalkan kota Baghdad. Dan di Baghdad itu ada orang-orang munafik. Mereka orang-orang yang menghalangi manusia untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Yaitu siapa itu? Orang-orang yang beribadah dengan rebana-rebana. Namanya takbir, kalau zaman dulu namanya takbir. Zaman sekarang lebih parah lagi, bukan hanya rebana, pakainya organ tunggal, pakainya gitar, dan yang lain itu jadi apa? Ibadah. Dan itu kan luar biasa, nggak main-main itu. Dan yang lainnya, ibadah macam-macam lah kalau kita perhatikan, dan itu hampir semua mengikuti agama-agama sebelum kita. Nah itu apa? Kita punya tata cara sendiri, kita punya tata cara sendiri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalimat yang pertama itu untuk masa lalu, selama kita dari dulu nggak pernah beribadah kepada Tuhan mereka. Kalimat yang kedua itu untuk masa yang akan datang, sampai kita mati, itu pun kita berjuang untuk tidak menyembah Tuhan mereka. Kalau pendapat yang ketiga itu hanya tujuannya untuk menguatkan saja, penguat kalimat yang pertama. Kalau pendapat yang keempat itu dibedakan antara perbuatan, jumlah yang pertama itu untuk perbuatan, kalimat yang kedua untuk status diri kita. Kita tidak akan menjadi sang penyembah mereka, dan kita pun perbuatan kita pun nggak pernah menyembah mereka, tuhan-tuhan mereka. Setelah itu suratnya ditutup dengan firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi saya agama saya. Sebenarnya kalimat din di sini itu lakum dinukum, dinukum itu artinya apa sebenarnya dinukum itu? Din itu kalimat din ini kalau kita pelajari di Al-Qur'an, kata para ulama, kalimat din itu di dalam Al-Qur'an dipakai untuk satu dari 4 pemakaian. Jadi din itu bisa dipakai satu dari 4 pemakaian. Yang pertama, din itu dipakai untuk artinya agama. Sehingga seringnya itu lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Memang kalimat din itu dipakai untuk arti agama. Seperti misalkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan,
Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, din itu agama. Berarti din itu bisa diartikan agama. Maka lakum dinukum waliyadin itu bisa juga diartikan din itu agama. Dan itu yang sering kita pakai. Sering kita pakai seperti itu. Kemudian kedua, din itu artinya pahala atau amalan. Dinamakan dengan balasan. Seperti misalkan ya maliki yaumiddin. Din di situ itu artinya bukan agama. Maliki yaumiddin, din itu artinya balasan. Din itu artinya balasan. Nah itu sering kita katakan dalam bahasa Arab itu wagama tadinu tudan, tadinu. Seperti itu kamu itu bersikap, kamu itu kamu itu memiliki sikap, maka kamu pun nanti akan dibalas dengan seperti itu juga. Jadi din itu artinya balasan. Sehingga namanya maliki yaumiddin. Yang ketiga, din itu diartikan untuk amalan. Diartikan untuk amalan. Dan di sini, din di sini itu lakum dinukum waliyadin itu artinya amalan. Karena nanti ada ayat-ayat yang menguatkan bahwasanya din di sini itu artinya amalan, bukan agama. Tapi amalan. Tapi masyhur seringnya itu kita menerjemahkan dengan agama. Kemudian nanti yang keempat, din itu artinya kekuasaan. Seperti di dalam surat Yusuf itu maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Dinil malik itu bukan ke agama raja, tapi kekuasaan raja. Nah di sini kalau kita pahami di sini lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum. Din di sini itu saya tadi katakan pendapat yang paling kuat itu artinya amalan, bukan agama. Kenapa? Karena dikuatkan dengan beberapa ayat. Contohnya misalkan dalam surat Yunus ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, wa in kadzdzabuka faqul li amali walakum amalukum. Kalau seandainya mereka Muhammad mendustakan kamu, katakan kepada mereka. Fakulli, katakan kepada mereka, li amali, bagiku amalanku, walakum amalukum, dan bagi kalian amalan kalian. Antum bari'una mimma a'malu, kalian berlepas diri dari apa yang saya amalkan, wa ana bari'um mimma ta'malun, saya pun juga berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Berarti amalan. Di sini itu kalian punya amal sendiri, saya juga punya amalan sendiri. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 55, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kalian amal kalian. Kalian punya amalan sendiri, kami juga punya amalan sendiri. Maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat din di sini itu artinya adalah amalan. Lakum dinukum, bagi kalian amalan kalian yang kalian pilih, waliyadin, dan bagi saya juga punya amalan, saya juga punya amalan sendiri yang saya pilih. Sehingga kita tidak boleh menggabungkan antara hak dengan batil, itu tidak bisa digabungkan. Sehingga tidak bisa antara al-haq dan batil itu digabungkan, nggak bisa itu. Silahkan Anda mau pilih hak atau Anda mau pilih batil, terserah. Kalau saya punya pilihan yaitu al-haq versi saya, sehingga bahwa saya tidak mungkin menggabungkan kebenaran yang saya pilih dengan kebatilan yang ada pada diri kalian. Sehingga intinya di sini kita pelajari surat Al-Kafirun itu intinya surat ini dinamakan dengan Bara'atus Sughra. Jadi surat Bara'ah itu berlepas diri. Nanti Bara'ah itu ada dua, ada namanya Bara'atul Kubra, itu surat Taubah. Surat At-Taubah itu dinamakan dengan surat Al-Bara'ah. Yaitu bahwa kita berlepas diri secara totalitas dari orang kafir secara besar. Itu dalam surat Al-Bara'ah namanya surat At-Taubah. Kemudian di sini itu juga kita berlepas diri dari Tuhannya mereka dan dari tata cara mereka menyembah kepada Tuhan mereka. Kita berlepas diri karena kita punya Tuhan sendiri dan kita punya tata cara sendiri untuk menyembah Tuhan kita. Sehingga tidak boleh kita itu kebablasan sampai akhirnya kita ikut-ikutan mereka. Apalagi kita itu menyembah Tuhan mereka bersama dengan mereka, maka itu lebih parah lagi. Kita mengambil tata cara mereka, kita adopsi untuk kita pakai menyembah Tuhan kita, nggak boleh. Tidak dibolehkan, apalagi sampai kita itu ikut-ikutan masuk dalam ritual ibadahnya mereka. Tujuannya apa? Menyembah Tuhan mereka. Itu jelas tidak dibolehkan lagi. Dan itu bisa syirik orang seperti itu. Ya sampai di sini pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.